Gereja Youth Pentakos, tanggal 1 Mei 2023, kami mengadakan nonton bareng yang diadakan di Saint Paulis Mall Pekanbaru dengan film Jesus Revolution. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti bersama-sama. Few moments later. Apa kabar? Luar biasa. Semua diberkati? Amin. Amin ya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Saya mau panggilkan seseorang dulu ya, yaitu kadep youth kalian, yaitu Kak Rita. Yuk kita sambut Kak Rita di sini dulu bersama-sama. Yuk. Oke, semuanya diberkati. Diberkati dengan film ini. Ya. Jadi setiap kita pasti punya kesan sendiri dengan film ini. Tapi buat saya, film ini mengatakan begini, bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan mau pakai semua anak-anak muda, khususnya kalian semua yang di sini, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, kita bisa dipakai Tuhan untuk kita menjangkau atau memberikan kabar baik tentang keselamatan, tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan kepada orang lain. Siapapun orangnya. Amin. Siapa yang mau melakukan seperti si Greg itu? Semuanya mau ya. Puji Tuhan. Itu aja Boksu. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Kak Rita. Nah, kalau kita semua sepakat berdoa bersama-sama, ke depan masih ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan mau berikan buat Youth Pentakos. Yang mau katakan amin. Oke, saya mulai ya. 7 hal yang kita bisa belajar dari film ini. Yang pertama, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Semua saudara berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya kita. Orang-orang di luar sana, termasuk saudara-saudara keluarga kita, mereka juga berharga di mata Tuhan. Seberapa hancur pun hidupnya, itu Tuhan bisa pakai. Katakan amin. Dan Tuhan bisa ubah. Nah, makanya hari ini saya beri nama perubahan harus terjadi. Semua orang ingin berubah. Tapi yang membuat itu berubah adalah dari kita masing-masing. Doakan supaya itu perubahan terjadi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja. Saya tidak bicara gereja secara gedung ya. Tapi saya bicara gereja secara pribadi lepas pribadi. Tadi ada dengar ya. Dia bilang apa pastornya? Gereja harusnya tidak boleh menutup pintu. Nah, pertanyaan saya, kalau gereja tidak menutup pintu, bagaimana dengan anak-anak muda di sini? Apakah Anda menutup pintu atau tidak? Hari ini kalau bagaimana Boksu bisa menilai kamu buka pintu atau tutup pintu? Gampang, menilainya gampang. Apakah Anda mau all out buat Tuhan nggak gitu? Banyak anak-anak muda yang sampai detik ini saya bisa merasakan bahwa masih hitung-hitungan dengan Tuhan gitu. Mau melayani hitung-hitungan, capek. Banyak PR itu biasa, banyak tugas itu harus. Karena namanya sekolah itu pasti banyak PR, banyak tugas. Tapi yang saya masukkan adalah seringkali anak-anak muda belum melakukan apa-apa udah hitung-hitungan gitu loh. Apa untungnya saya, untuk apa saya harus melayani. Padahal kita tahu bahwa kita bisa bertobat pun ada orang lain yang berdoa, ada orang lain yang berkorban buat kita, setuju nggak? Nah sekarang bagaimana? Di momen ini harusnya kita sebaliknya. Kita juga berdoa buat orang lain dan kita juga mau dipakai Tuhan untuk menjangkau yang lain. Yang mau katakan amin. Amin. Yang ketiga, gereja hari-hari ini harus menjadi rumah bagi anak-anak muda. Amin. Gereja secara fisik, gedung kita Gihon Rayon 12 harus menjadi rumah bagi anak-anak muda. Kita sambut mereka setiap hari Sabtu di Youth Pentakos. Kita sambut mereka tiap hari. Dan yang kedua adalah, apakah saudara juga mau menjadi seperti Gihon Rayon 12, membuka pintu, sambut semua anak muda masuk ke dalam pelayananmu. Di sini saya hitung ada 78 orang. Kalau 78 orang semua menjadi gembala cool, wow. Youth Pentakos ibadah minggu depan di Praise and Worship Night meledak gitu. Bahkan gak ada tempat, 200 orang mah terlalu sedikit. Yang setuju katakan amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, gereja tidak bisa menjangkau anak muda dengan sistem yang lama. Nah adik-adik semua, saya banyak buat gerakan, tetapi tidak semua orang setuju dengan saya juga. Tapi kalau Anda sendiri pun tidak setuju dengan saya juga jadi repot. Nah kita harus sepakat bersama Kak Rita dan semua pengurus anak youth. Ke depan banyak terobosan-terobosan yang baru. Kita mau datang ke sekolah-sekolah, kita mau ke kampus-kampus. Lalu kita mau buat Praise and Worship Night, di mana malam itu kita semua memuji, menyembah Tuhan.
tidak ada khotbah seperti itu. Lalu kita pengen anak-anak youth, anak-anak muda, ada event-event yang sifatnya penjangkauan, membuat mereka itu lebih mudah datang kepada Kristus. Anda lihat tadi, orang menjangkau jiwa bukan di dalam gedung gereja, tapi keluar dari gedung gereja. Orang-orang narkoba, orang-orang hippie itu bisa dijangkau semua. Betul nggak? Kalau kita semua bertahan di gedung gereja, siapa yang pergi jangkau jiwa? Masa Pak Gede? Kita semua sama-sama Pak Gede. Amin? Kita semua sama-sama pergi jangkau jiwa. Yang mau katakan amin. Nah, kita akan buat banyak hal-hal baru. Nah, tadi adik-adik lihat ada mereka buat traktat. Jadi Kak Rita kasih tahu saya, wah Boksu mesti buat traktat. Enggak, itu video tahun ini kejadiannya tahun 70-an. Jadi jangan lihat ya dia punya ini aja sampai ke sini begitu ya. Lalu rambutnya, cara pakaiannya seperti itu. Itu film dari kisah nyata tahun 1970-an gitu. Nah, sekarang kita ada di tahun 2023, sudah 50 tahun berlalu gitu loh. Waktu itu kita semua belum lahir gitu ya. Termasuk saya belum lahir juga gitu ya. Jadi sekarang udah tahun 2023. Nah, sekarang kita harus aktif gerakan dengan media sosial. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin ya. Jadi ada seorang Greg yang hidupnya hancur tapi dipulihkan setelah dibaptis. Oke, yang keenam. Saya agak menarik sekali si Lonnie Frisbee ini orangnya menarik sekali. Film ini sebenarnya di awal dari orang ini yang mau bergerak menjadi penginjil jalanan ya. Dia di mana pergi, dia dipakai Tuhan untuk itu. Tapi sosok ini menurut saya adalah seorang yang punya hati Bapa. Saya rindu pengurus-pengurus dan juga tentu anak-anak youth di sini, ayo miliki hati Bapa sama-sama. Orang di luar sana tidak perlu omongan-omongan kita, tapi mereka perlu tindakan kasih kita. Mereka perlu sentuhan hati Bapa itu. Apakah gereja bisa kasih solusi saya? Kira-kira saya ikut Tuhan jadi solusi nggak? Sekarang di luar banyak tawakan saya jadi pendeta. Banyak orang di luar sana juga tertawa kita. Loh, kok anak-anak ke gereja gitu? Kita balikin keadaan mau? Kita balikin keadaan. Seperti apa yang terjadi di film. Suatu hari kalau orang gak ke gereja, malah jadi aneh gitu. Orang gak ke gereja jadi lucu gitu. Orang gak ke gereja jadi gimana gitu. Justru kita jadi tertawa. Loh kok lu gak ke gereja? Mau? Suatu hari pasti terbalik. Yang ngerti katakan amin. Bahkan dari tempat ini, tempat duduk sampai ke belakang 7-8 orang. Saya berdoa ada hamba-hamba Tuhan yang muncul dari tempat duduk ini. Yang akan terus berdoa dan memenangkan kota Pekanbaru. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terlambah yang mau dipakai Tuhan. Amin. Amin. Menurut saya begini. Kalau kita mau menangkan anak muda, di buku Generation yang saya baca adalah anak muda menangkan anak muda. Tidak mungkin orang tua menangkan anak muda. Sekarang kalau kita ngomong syuting aja, orang tua udah sebel banget. Masa syuting terus si Boksu Willy ini. Kegiatan yang berkaitan sama medsos, syuting, flyer, every day, every night. Gak semua orang bisa terima. Adik-adik dengar ya. Jangan kalah mudah dengan saya ya. Harusnya kalian lebih mudah gitu. Harusnya kalian buat video, buat konten, buat TikTok, buat short, buat sesuatu di Instagram. Rasa saya harusnya lebih canggih, lebih luar biasa dari saya gitu. Yang penting menurut saya adalah punya hati yang peduli dengan anak muda. Amin. Semua mulai dari hati. Amin. Kalau kita nggak peduli dengan anak muda, habis nanti anak muda akan dibawa ke tempat lain. Tadi ada lihat nggak waktu dia khotbah di halaman itu? Ada setan mau ngomong. Saya pikir setan benaran mau ngomong. Ternyata setan yang keluar itu rambutnya panjang, ngomongnya nggak jelas gitu. Baru setelah itu dia ngomong. Sebenarnya Jesus Revolution ini, film ini sebenarnya sosok Lonnie tadi itu sengaja dibuat mukanya mirip sekali dengan Yesus. Ada lihat nggak? Sengaja mukanya dibuat mirip sekali dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tadinya kalau nggak ikutin film ini, kita pikir itu Yesus yang hadir gitu loh. Ternyata ada seseorang sosok yang namanya Lonnie Frisbee, adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang punya hati Bapa. Jadi ada Yesus dalam hidupnya. Tapi hati-hati, apa yang terjadi salah sama Lonnie? Lonnie sombong ya. Dia pikir cuma dia yang dipakai Tuhan. Ternyata enggak, semua orang dipakai Tuhan. Makanya kita berdoa ya, kita semua dipakai Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita yang menghalangi orang datang kepada Tuhan.
Justru harusnya kita semua dipakai Tuhan. Yang ngerti katakan amin. So kita harus punya hati Bapa. Amin ya. Nah yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, jadilah gereja dengan pintu yang terbuka. Katakan pintu yang terbuka. Jadilah gereja dengan pintu yang terbuka. Saya sangat tertarik dengan apa Greg bilang tadi. Dia bilang gini, tidak ada orang yang si Loni yang bilang, tidak ada orang bisa datang ke gerejamu kalau pintu gerejamu tertutup. Yang waktu saya bayangkan itu bukan gedung secara fisik saja, tapi yang saya bayangkan itu adalah pribadi lepas pribadi. Hari ini kalau kamu melihat teman sekolahmu ada kesulitan, mau nggak doakan dia? Hari ini kalau kamu lihat teman sekelas kamu lagi perlu bantuan orang tuanya, mau nggak dibantu? Nah di sini ada pengurus ya, ada Kak Rita dan kawan-kawan. Adik-adik semua nanti boleh komunikasi dengan para pengurus, mereka ada di depan ini. Intinya begini, kita akan terus berbagi kasih. Buat yang nanti kesulitan dalam hal keluarga, kita akan tunjukkan kepedulian kita. Ya kita akan bagi sembako dan lain-lain lah. Lalu yang kedua di Youth Pentakosta juga ada kunjungan ya. Ada kunjungan ke rumah-rumah untuk berbagi api Pentakosta dan doakan mereka. Nah adik-adik catat, kalau ada orang-orang yang mau dikunjungi, kasih tahu ke Kak Rita dan kawan-kawan, kita akan datangi gitu. Kita akan doakan mereka. Kita akan bawa mereka untuk berjumpa dengan kasih Bapa. Amin. Kita akan tunjukkan ke mereka bahwa kita peduli gitu. Rindu nggak di Pekanbaru orang dibaptis di Sungai Siak gitu? Wah, mungkin Anda wow, Boksu luar biasa gitu ya. Itu bukan satu visi yang terlalu besar menurut saya. Itu kecil buat Tuhan. Orang Tuhan aja bisa dibaptis Sungai Jordan mana-mana bisa kok. Tadi di laut bebas itu aja bisa kok. Sungai Siak cuma segitu aja, masa nggak bisa? Amin. Amin, kita doakan ya. Suatu hari kita buat video seperti ini, lalu kita lihat ada orang yang dibaptis di sungai. Lalu ada orang baptis di danau buatan. Ada orang dibaptis di Alamayang. Ada orang dibaptis di Sungai Siak gitu. Yang mau katakan amin. Dengar ya. So, saya berikan satu kalimat begini sebagai penutup. Hari ini perubahan pasti sudah terjadi. Saya berdoa lewat film ini, saya rasakan duduk di sana saja, rasanya api itu bergelora gitu. Rasanya nggak sabar lagi gitu. Pingin cepat-cepat melayani Tuhan, pingin cepat-cepat bergerak gitu. Apakah Anda rasakan seperti yang saya rasakan? Amin. Namun saya perlu satu hal yang perlu saya sampaikan sore hari ini, pegang baik-baik komitmen itu ya. Perubahan bisa terjadi dan terus terjadi kalau adik-adik bersama saya kita semua punya yang namanya komitmen. Amin. Komitmen apa Pak? Komitmen untuk cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Karena yang membuat lawatan terjadi adalah Tuhan Yesus. Yang membuat segala sesuatu terjadi adalah Tuhan Yesus. Yang membuat Pekanbaru mengalami kemuliaan Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. So Tuhan perlu kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Dengar ya, tadi dia kasih kode gini. One way. Sebenarnya dia bilang gini. Yohanes 14 ayat 6. Apa dia bilang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba perhatikan ya, dari awal dia ulang-ulangi ayat ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Kalau kita bilang jalan, Yesus itu tuh jalan. Buat orang yang narkoba, Yesus itu jalan keluar. Buat orang hippie yang gak punya masa depan, Yesus itu jalan. Buat orang-orang yang ekonominya masalah, Yesus itu jalan. Buat orang tua yang bermasalah, broken home, keluarga, adik-adik yang gak punya uang untuk kuliah sekolah, Yesus itu jalan. Saya menangkap dia kasih angka 1 ini, satu-satunya jalan. Yang ngerti katakan amin. Yesus adalah jalan. Kemudian dia bilang Yesus adalah kebenaran. Mengapa dia bisa bilang, Greg bisa bilang, jangan-jangan ini cuma pesta narkoba nanti nggak ada ujung berantaknya. Saya nggak mau lagi, saya sudah nggak mau terlibat di hal-hal kayak gitu. Ayo coba kita masuk sama-sama. Ini beda. Ini jelas beda. Ini bukan perkumpulan biasa. Ini adalah sebuah ibadah. Nah dari semua, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Baru yang terakhir, Yesus adalah hidup. Lihat nggak? Tadi mereka lagi cool. Ada lihat nggak? Mereka lagi berkomunitas. Ada lihat nggak? Keadaan mereka berbeda ya. Mereka bisa bersama-sama. Ada yang lagi belajar musik. Ada yang lagi ngelukis. Ada yang lagi bikin kerajinan tangan. Ada yang lagi perbaiki mobil. Ada yang wah. Tapi semua begitu indah. Mereka berkomunitas. Dan selesai waktunya mereka makan bersama-sama.
Bukankah itu cool? Amin. Amin. Nah, kita buka lebih banyak cool. Saya berdoa adik-adik di sini ya, kita akan libatkan lebih banyak. Saya akan bikin training-training lebih banyak. Ya, training pembicara, training bagaimana supaya adik-adik punya leadership yang bagus. Diperlengkapi menjadi seorang anak muda yang siap keluar untuk menjangkau jiwa. Yang mau katakan amin. Yang penting adik-adik mau dipakai Tuhan gitu. Amin ya. Coba sekali lagi yuk, saya mau pastikan yang mau dipakai Tuhan boleh lambai tangan. Wow, 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 wow. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Terakhir, saya akan tutup di sini. Dengar ya. Tugas kita sekarang adalah tunjukkan kasih Yesus kepada dunia. Tugas kita adalah bangkit dan jadi terang. Sebab terang Tuhan datang, kemudian Tuhan terbit atas kita. Kita bagikan terang itu keluar. Tuhan mau pakai saudara. Tidak satu kebetulan hari ini kita bisa nonton film Jesus Revolution sama-sama. Bukan satu kebetulan. Tuhan itu baik. Tuhan itu beri peluang, kesempatan untuk berikan satu momentum yang baik buat kita semua yang ada di kota Pekanbaru untuk bersama-sama dipakai untuk melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. So, pekerjaan Tuhan yang besar tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pekerjaan Tuhan yang besar mesti diselesaikan oleh banyak orang. Tuhan tidak memanggil satu dua, tapi Tuhan memanggil lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Mengapa? Karena Pekanbaru terlalu besar. Karena Indonesia terlalu besar. Jangan pernah menyerah. Kalau hari ini kita ditolak, lihat traktatnya dikoyak-koyak sama orang, itu biasa. Tadi traktatnya dikoyak, dibuang, itu biasa. Jangan takut ditolak. Mereka sesungguhnya kalau mereka menolak kita, sama dengan mereka menolak Tuhan. Tuhan aja nggak ada persoalan, apalagi kita. Amin. Maka siapkan hati kita untuk kita bergerak bersama-sama di Pentakosta yang ketiga. Saya melihat ada satu lawatan Allah yang akan terjadi di kota ini. Dan kita doakan sama-sama. Kegerakan Allah ini gak main-main. Gak main-main. Dilahirkan dari orang-orang yang berdoa, bergandengan tangan, punya satu visi yang sama, misi yang sama, melihat Yesus mau datang. Yesus segera datang. Ya, sebentar kita rayakan sama-sama kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Ini waktunya tanggal 18 ya, kenaikan ya. Nah, saya berdoa banyak orang yang sangat terinspirasi oleh kabaretnya anak-anak Yud. Ya, Pak Gede juga senang sekali anak-anak Yud bisa berkreasi di situ. Tetapi saya lagi adalah kabaret anak Yud itu bila Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Jangan orang habis nonton cuma tepuk tangan saja, tapi orang setelah menonton itu bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Pesan saya satu, adik-adik semua dengar ya. Perubahan bisa terjadi kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, tetap perubahan tidak akan terjadi. Adik-adik semua, hari ini kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan lagi pernah mau menyalahkan diri kita sendiri. Semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah melakukan hal-hal yang salah. Tapi percayalah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengampuni. Yang penting kita berdoa, kita mulai lagi yang baru. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi melihat sesuatu yang tidak baik. Kita lihat firman Allah, kita melihat masa depan kita. Kita melihat sesuatu yang baik yang akan terjadi buat anak-anak Yud. Yang mau katakan amin. Ayo kita bergandengan tangan, kita bergerak sama-sama, kita berdoa. Yud Pentakos pasti menuai. Amin. Yud Pentakos, are you ready? Yud Pentakos, are you ready? Yud Pentakos, are you ready? Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo angkat tangan sama-sama kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini sejarah mencatat ada 78 anak-anak Youth Pentakos berkumpul di Cinepolis yang ada di Mall Pekanbaru. Di bioskop inilah kami sepakat, kami berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat film Jesus Revolution yang boleh kami saksikan bersama-sama. Berkati Pak Gede, berkati Gion Ran 12 gereja kami yang boleh memfasilitasi kami untuk menonton film ini sama-sama. Biarlah sore menjelang malam hari ini, Tuhan, biarlah kami boleh berkomitmen bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi.
Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga. We are the messenger of the third Pentecost. Kami adalah para messenger itu. Kami mau pergi jadikan semua bangsa murid. Bapak, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, buat anak-anak muda. Tuhan campur tangan buat sekolah mereka, studi mereka, masa depan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati adik-adik, abang, keluarga saudara, keluarga besar mereka. Berkati segenap pelayanan mereka. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, mulai hari ini dan seterusnya ada terobosan-terobosan yang baru terjadi ya Tuhan. Bukakan paradigma kami yang baru. Kami melihat sesuatu yang baru. Kami tidak mau karena karpet yang baru menghalangi orang datang ke gereja. Kami koyak itu dalam nama Yesus. Kami ganti dengan cuci kaki. Kami melihat siapapun boleh datang ke gereja. Kami melihat pintu gereja terbuka. Khususnya kami, gereja yang hidup. Kami angkat tangan, kami terbuka. Tuhan, kami buka pintu hati kami. Biarlah semua orang boleh datang kepada Yesus lewat kami. Tuhan, terima kasih, ini doa kami, ini hidup kami. Utuslah kami agar generasi ini diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pengurus anak Youth Pentecost yang sudah bekerja keras sampai event hari ini boleh terjadi. Kami berdoa akan ada event nonton bareng Youth Pentecost yang berikutnya. Bapak, kami berdoa, kami bersama-sama hari ini boleh satu sinema, satu studio, berikutnya bisa 2 studio, bisa 3 studio, bahkan seluruh studio yang ada di bioskop ini kami sewa semua dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, ini doa kami mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan, buat waktu, udara yang baik, cuaca yang baik, sampai semua film ini selesai. Tidak ada mati lampu sama sekali. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang begitu indah untuk kami semua. Bapa, kami angkat tangan kami, kalau sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus, menyertai kami mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Youth Pentecost. Kita udah nonton Jesus Revolution. Menurut Lydia itu sangat bagus untuk memotivasi orang-orang muda supaya mau melayani, memenangkan jiwa-jiwa, supaya orang-orang muda juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Jadi untuk kamu yang belum nonton, boleh deh ditonton. Saya baru melihat film Jesus Revolution. Wow, filmnya sangat bagus sekali, menginspirasikan saya karena di mana Tuhan itu ada waktu saya. Dan dalam pergumulan saya jatuh, bangun, Tuhan tetap tidak meninggalkan saya dan selalu setia. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton Jesus Revolution karena sangat bagus sekali. God bless. Oh, filmnya sangat keren. Sangat luar biasa. Dari film ini kita bisa belajar, kalau orang mau datang, pintu kita harus terbuka. Makanya, buka pintu ya. Salah satu ada kalimat yang bagus itu yang kayak semua pintu terbuka, itu dalam banget maknanya, karena semua orang, mau orang yang tidak kayak orang anggap itu tidak bakal berubah atau apapun, tapi orang Tuhan tuh kan tidak pernah melihat itu. Itulah yang banyak mengajarkan di dalam film itu sih. Itu pesan dari Jojo. Kesan-kesan kami seru sih yang pastinya, dan jangan berhenti untuk hari ini. Kami rindu untuk nextnya ada nobar yang selanjutnya. Dan pesan yang kami dapat hari ini, Tuhan nggak memandang masa lalu kita, tapi di mata Tuhan kita itu berharga. Yang penting kita mau untuk dipakai Tuhan terus pastinya. Jadi teman-teman, yuk ikut terus kegiatan-kegiatan ibadah kita terus ya Kak. Yes, tentunya. Juga. Jangan lupa juga kami mengundang buat teman-teman semuanya untuk datang ibadah Youth Pentecost setiap hari Sabtu jam 18.30. Kita tunggu ya. See you. Nah, beginilah keseruan nonton bareng bersama Youth Pentecost hari ini. Nantikan nonton bareng bersama Youth Pentecost berikutnya. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready.